Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang aplikasi turunan fungsi dalam ekonomi dan bisnis. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri Nurrohmi Apriliani dengan NIM terakhir 1027. Selanjutnya ada Nikade Ayu Indah Swendewi dengan NIM terakhir 1028. Dan yang terakhir ada Luhlita Rwi Asri dengan NIM terakhir 1029. Dalam bab ini akan dibahas mengenai aplikasi atau penerapan turunan suatu fungsi dengan satu variabel bebas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu terbatas pada elastisitas fungsi marginal, antara lain penerimaan marginal, biaya marginal, konsumsi, dan tabungan marginal. Juga dibahas masalah optimisasi, yaitu memaksimumkan laba, penerimaan atau penjualan, dan meminimumkan biaya-biaya seperti biaya total dan biaya rata-rata. Materi selanjutnya yaitu tentang elastisitas. Elastisitas Y terhadap X dari fungsi Y sama dengan Fx adalah perbandingan antara perubahan relatif dalam variabel terikat Y terhadap perubahan relatif dalam variabel bebas X, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Elastisitas Y terhadap X sama dengan perubahan relatif dalam variabel terikat Y dibagi perubahan relatif dalam variabel terikat X, yaitu rumusnya atau bisa dirumuskan EYX sama dengan delta Y per Y dibagi delta X per X sama dengan delta Y dikali X dibagi delta X dikali Y. EYX merupakan elastisitas Y terhadap X, delta Y merupakan perubahan variabel terikat Y, delta Y per Y merupakan perubahan relatif dalam variabel terikat Y, delta X merupakan perubahan variabel bebas X, delta X per X merupakan perubahan relatif dalam variabel bebas X. Materi yang selanjutnya yaitu elastisitas busur dan elastisitas titik. Ada dua cara pengukuran elastisitas dalam suatu fungsi, yaitu elastisitas busur dan elastisitas titik. Yang pertama yaitu elastisitas busur. Elastisitas busur mengukur elastisitas suatu fungsi di antara dua titik sepanjang suatu busur. Yang kedua, elastisitas titik mengukur elastisitas suatu fungsi pada suatu titik tertentu. Elastisitas busur yaitu elastisitas Y terhadap X di antara dua buah titik sepanjang busur dari fungsi Y sama dengan Fx dapat dinyatakan oleh elastisitas sama dengan delta Y per delta X dikali X per Y. Elastisitas titik yaitu mengambil harga limit untuk delta X mendekati 0 dari persamaan 10.2, didapat elastisitas titik dari Y sama dengan Fx pada titik X, Y sebagai berikut. Elastisitas sama dengan limit delta X mendekati 0, yaitu delta Y per delta X dikali X per Y sama dengan delta Y per delta X dikali X per Y. Materi selanjutnya yaitu tentang sifat keelastisan suatu fungsi. Untuk mengetahui sifat keelastisan suatu fungsi dapat dilihat dari harga mutlak koefisien elastisisnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bila nilai mutlak E sama dengan 1, maka fungsi tersebut elastis satuan. Yang kedua, bila nilai mutlak E lebih dari 1, maka fungsi tersebut elastis. Bila nilai mutlak E kurang dari 1, maka fungsi tersebut tidak elastis. Yang keempat, bila nilai mutlak E sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak elastis sempurna. Yang terakhir, bila nilai mutlak E sama dengan tak hingga, maka fungsi tersebut elastis sempurna. Materi selanjutnya yaitu tentang interpretasi terhadap koefisien elastisitas. Interpretasi terhadap nilai elastisitas suatu fungsi Y sama dengan Fx adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika elastisitas sama dengan nilai K positif, memiliki arti bahwa bila variabel bebas X naik 1%, maka variabel terikat Y naik sebesar K%. Atau bila variabel bebas
X turun 1%, maka variabel terikat Y turun sebesar K%. Yang kedua, apabila nilai E sama dengan K negatif, memiliki arti bahwa bila variabel bebas X naik 1%, maka variabel terikat Y turun sebesar K%. Atau bila variabel bebas X turun 1%, maka variabel terikat Y naik sebesar K%. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika De Ayu Indah Dewi dengan NIM 2017041028. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bab 3. Baik, bab 3 yang akan saya bahas ialah elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan terhadap harga dari suatu barang adalah perbandingan antara perubahan relatif kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen terhadap perubahan relatif harga barang tersebut, di mana elastisitas busur dan elastisitas titik dari fungsi permintaan atau QD kuantitas barang yang diminta yaitu sama dengan F dikali P dapat dinyatakan sebagai berikut. Elastisitas busur permintaan, elastisitas penawaran sama dengan delta kuantitas barang yang diminta per kuantitas barang yang diminta dibagi delta P per P atau harga barang per unit. Sedangkan elastisitas titik penawaran rumusnya ialah elastisitas penawaran sama dengan P per kuantitas barang yang diminta atau QD dikali D QD per delta P. Yang kedua ialah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran terhadap harga dari suatu barang adalah perbandingan antara perubahan relatif kuantitas barang yang ditawarkan penjual atau produsen terhadap perubahan relatif harga barang tersebut. Elastisitas busur dan elastisitas titik dari fungsi penawaran yaitu QS sama dengan F dikali P dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, elastisitas busur permintaan yaitu elastisitas penawaran sama dengan delta kuantitas barang yang ditawarkan per QS dibagi delta P per P sama dengan P per QS atau kuantitas barang yang ditawarkan dikali delta QS per P. Yang kedua ialah elastisitas titik. Penawaran rumusnya adalah elastisitas penawaran sama dengan P per QS atau kuantitas barang yang ditawarkan dikali DQS per DP. Bab 4 adalah fungsi marginal. Pada bagian ini akan dibahas mengenai fungsi marginal, yaitu turunan pertama dari suatu fungsi, antara lain yaitu fungsi penerimaan marginal, biaya marginal, konsumsi marginal, tabungan marginal, dan fungsi pembentukan modal atau aliran investasi bersih. Selain itu akan dibahas kembali mengenai masalah optimisasi, yaitu penerimaan yang maksimum, laba yang maksimum, dan biaya yang minimum dengan pendekatan turunan. Yang pertama ada penerimaan marginal atau hasil penjualan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan akibat tambahan satu unit barang yang dijual. Fungsi penerimaan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi penerimaan total. Bila fungsi penerimaan totalnya dinyatakan sebagai R sama dengan F dikali Q, maka fungsi permintaan marginalnya adalah penerimaan marginal sama dengan R sama dengan DR per DQ. Yang kedua, biaya marginal MC atau biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya akibat tambahan satu unit produksi. Fungsi biaya marginal merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Bila fungsi biaya totalnya dinyatakan sebagai C sama dengan F dikali D, maka fungsi biaya marginalnya adalah biaya marginal sama dengan C sama dengan D dikali C per D. Konsumsi marginal atau MPC. Konsumsi marginal atau hasrat konsumsi marginal adalah perubahan konsumsi akibat adanya perubahan satu unit pendapatan. Fungsi konsumsi marginal merupakan turunan pertama dari fungsi konsumsinya. Bila fungsi konsumsi dinyatakan sebagai C sama dengan F kali Y, maka Y sama dengan pendapatan, maka fungsi konsumsi marginalnya adalah konsumsi marginal sama dengan C sama dengan D dikali C per DY. Yang keempat ialah tabungan marginal atau MPS. Tabungan marginal atau hasrat tabungan marginal adalah perubahan tabungan akibat perubahan satu unit pendapatan. Fungsi tabungan marginal merupakan turunan pertama dari fungsi tabungan. Bila fungsi tabungan dinyatakan sebagai S sama dengan F kali Y, maka Y sama dengan pendapatan dan S sama dengan tabungan, maka fungsi tabungan marginal adalah tabungan marginal sama dengan S sama dengan D dikali S per DY. Yang kelima, laju pembentukan modal.
Bila pembentukan modal dipandang kontinu sepanjang waktu, maka persediaan modal atau stok kapital dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu, yaitu KT sama dengan F dikali T. Turunan pertama dari fungsi persediaan modal ini disebut dengan laju pembentukan modal atau rate of capital formation. Laju pembentukan modal pada waktu T sama dengan laju aliran investasi bersih atau rate of net investment flow pada waktu T yang dinyatakan sebagai IT sama dengan F kali T. Jadi fungsi laju pembentukan modal atau aliran investasi bersih dapat dinyatakan sebagai laju pembentukan modal sama dengan KT dikali D KT per DT, di mana KT modal pada tahun yang ke T dan IT investasi pada tahun yang ke T. Yang keenam, profit marginal. Profit marginal adalah perubahan profit akibat adanya perubahan satu unit barang yang dijual. Fungsi profit marginal merupakan turunan pertama dari fungsi profitnya. Bila fungsi profit dinyatakan sebagai V sama dengan F kali Q, maka fungsi profit marginalnya adalah profit marginal sama dengan V sama dengan D dikali V per DQ. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Jadi materi saya yang ingin saya bawakan adalah bagian 10.5, di mana bagian 10.5 tentang aplikasi optimisasi. Dengan menerapkan aplikasi optimisasi akan membantu berjalan lancarnya sebuah usaha. Jadi, dalam menjalankan sebuah bisnis, ada 5 hal yang harus kita ketahui. Karena dengan mengetahui 5 hal ini akan membantu sebuah bisnis dalam memajukan usahanya. 5 hal tersebut, yang pertama yaitu penerimaan total yang maksimum. Jadi, fungsi penerimaan total ini dinyatakan sebagai R. R sama dengan F dalam kurung Q. Namun, penerimaan total akan maksimum apabila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu apabila R absen sama dengan D dalam kurung per DQ sama dengan 0. Kemudian syarat kedua yaitu R double absen sama dengan D kuadrat dalam kurung R per DQ kuadrat kurang dari 0. Jadi syarat tersebut harus dipenuhi untuk menentukan apakah penerimaan total maksimum apa tidak. Yang kedua yaitu penerimaan total maksimum dari pajak. Jadi fungsi penerimaan total dari pajak dapat dinyatakan sebagai T. Jadi T sama dengan F dalam kurung Q, maka penerimaan total dari pajak yang diterima oleh pemerintah akan maksimum bila dipenuhi dengan 2 syarat. Yang pertama yaitu T absen sama dengan D dalam kurung T per DQ sama dengan 0. Dan kemudian yang kedua yaitu T double absen sama dengan D kuadrat dalam kurung T per DQ kuadrat kurang dari 0. Hal ketiga yang harus kita ketahui dalam penerapan aplikasi optimisasi yaitu laba atau profit yang maksimum. Jadi besarnya laba dapat dirumuskan sebagai V. V sama dengan R dikurang C. Namun bila fungsi laba dinyatakan sebagai V sama dengan F dalam kurung Q, maka laba akan mencapai maksimum namun harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu V absen sama dengan D dalam kurung V per DQ sama dengan 0. Kemudian syarat kedua yaitu V double absen sama dengan D kuadrat dalam kurung V per DQ kuadrat kurang dari 0. Yang keempat yaitu biaya total yang minimum. Jadi fungsi biaya total ini dinyatakan sebagai C. C sama dengan F dalam kurung Q, maka biaya total akan mencapai minimum. Namun harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu C absen sama dengan D dalam kurung C per DQ sama dengan 0. Kemudian syarat kedua yaitu C double absen sama dengan D kuadrat dalam kurung C per DQ kuadrat lebih dari 0. Kemudian yang kelima yaitu biaya rata-rata yang minimum. Jadi fungsi biaya rata-rata minimum ini dapat dinyatakan sebagai AC. AC sama dengan F dalam kurung Q. Maka biaya rata-rata akan mencapai minimum namun harus memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu AC absen sama dengan D dalam kurung AC per DQ sama dengan 0.
Kemudian syarat kedua yaitu AC double absen sama dengan D kuadrat dalam kurung AC per DQ kuadrat lebih dari 0. Penerimaan total, penerimaan marginal, dan elastisitas permintaan. Nah, jadi fungsi permintaan sejenis barang dapat dirumuskan sebagai QD. QD sama dengan dalam kurung P dinyatakan dalam P. Jadi P sama dengan F dalam kurung Q. Nah, dengan penjelasan tersebut mengakibatkan adanya 3 hal. Yang pertama yaitu penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Sehingga penerimaan total memiliki rumus dalam mencarinya dengan rumus R sama dengan QP sama dengan Q dikali F dalam kurung QD. Kemudian yang kedua, penerimaan rata-rata dengan rumus AR sama dengan R per QD sama dengan P QD per QD sama dengan P. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan marginal. Nah, penerimaan marginal bisa kita ketahui dengan rumus MR sama dengan R absen D dalam kurung R per DQ. Kemudian hubungan antara MR, AR, dan ND dapat dinyatakan oleh persamaan. Berikut persamaan dari MR, AR, dan ND. Jadi MR sama dengan AR dalam kurung 1 ditambah 1 per ND. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang keuntungan monopoli pada bab 10.7. Jadi monopoli termasuk salah satu bentuk persaingan pasar yang tidak sempurna. Pada pasar monopoli, ada seorang penjual atau biasa disebut dengan produsen yang dapat menguasai pasar terhadap sejenis barang atau jasa tertentu. Sehingga monopoli dapat mengendalikan harga barang atau jasa yang dijualnya dengan cara mengatur kuantitas barang yang ditawarkan. Jika kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan dikurangi, maka harga barangnya akan naik. Maka harga barang tersebut akan naik. Namun sebaliknya, jika kuantitas barang yang ditawarkan ditambah, maka harga barang tersebut akan turun. Terdapat 3 hal yang harus kita ketahui pada keuntungan monopoli. Jadi hal yang pertama yaitu keuntungan maksimum bagi monopoli biaya total dalam kurung C rata-rata. Bila biaya rata-rata untuk memproduksi per unit barang sebesar C rata-rata dan kuantitas barang yang diproduksi sebanyak Q, maka besarnya biaya total dapat dirumuskan sebagai C. Jadi C sama dengan Q C rata-rata. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu penerimaan total atau disebut dengan R dalam kurung. Nah, di mana bila harga per unit barang yang dijual sebesar P dan kuantitas barang dijual sebanyak Q, maka besarnya penerimaan totalnya dapat dirumuskan sebagai R sama dengan PQ. Kemudian hal yang ketiga yaitu keuntungan atau profit yang dapat disemuakan dengan V. Besarnya keuntungan yang diperoleh dalam monopoli adalah dirumuskan dengan V sama dengan R dikurang C. Keuntungan atau profit tersebut akan maksimum bila dipenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu bila V sama dengan 0 maka R double absen, maka C absen sama dengan 0. Sehingga R absen sama dengan C absen, sehingga MR sama dengan MC. Syarat yang kedua, bila mana V kurang dari maka 0, sehingga R kurang dari C double absen. Adapun pengaruh pajak dalam monopoli. Nah, jika terhadap barang yang dihasilkan atau dijual oleh pemegang monopoli dapat dikenakan pajak penjualan sebesar T per unit, maka pajak ini akan menaikkan biaya-biaya per unit produk sebesar T dan biaya total akan naik sebesar TQ. Berikut penjelasan lebih lanjut, di mana biaya per unit produk setelah pajak sama dengan C rata-rata T sama dengan C rata-rata atau disebut dengan biaya total ditambah T. Kemudian biaya total setelah pajak sebesar T per unit dapat dirumuskan sebagai CT sama dengan C ditambah TQ sama dengan Q dikali biaya total atau disebut dengan C rata-rata T.
Kemudian besarnya laba yang diperoleh di mana V sama dengan R dikurang C rata-rata atau biasa disebut dengan biaya total sama dengan R dikurang dalam kurung C ditambah TQ sama dengan R dikurang C dikurang TQ. Nah, laba tersebut akan maksimum bila dipenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, bila V sama dengan 0, maka R absen sama dengan C absen. Dan syarat kedua, bila V absen sama dengan 0, maka R double absen kurang dari C double absen T, di mana C biaya total ini disebut biaya rata-rata per unit produk sebelum pajak, sedangkan C rata-rata T sama dengan biasa disebut dengan biaya rata-rata per unit setelah adanya pajak. Kemudian huruf C dapat dijelaskan sebagai biaya total sebelum pajak. Kemudian C T disebut atau dapat dijelaskan sebagai biaya total setelah adanya pajak. Baik, saya lanjutkan materi bagian 10.8 tentang model-model persediaan. Jadi, model-model persediaan ini sangat dibutuhkan pada sebuah bisnis karena dengan adanya model-model persediaan akan membantu dalam perusahaan melakukan pengendalian persediaan, di mana mencoba menyeimbangkan antara pemesanan besar yang ekonomis atau menjalankan produksi besar dengan biaya pemeliharaan persediaan. Nah, tujuan dari model persediaan ini adalah meminimalkan atau mengurangi total biaya persediaan. Jadi, di dalam model-model persediaan terdapat biaya-biaya dalam model persediaan, di mana ini terdiri dari 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu biaya pemesanan atau mulai menjalankan produksi atau disebut dengan setup cost. Nah, di mana biaya merupakan biaya pemrosesan dan pemesanan, biaya telepon, biaya pengepakan biaya, ekspedisi termasuk kelompok biaya ini. Kemudian biaya tipe yang kedua adalah biaya pemeliharaan persediaan, termasuk biaya modal atau disebut dengan bunga, penyusutan, biaya penyimpanan atau dalam kurung disebut dengan carrying cost. Kemudian biaya tipe ketiga di mana disebut dengan biaya yang berlaku sesaat, termasuk kerugian atau kehilangan goodwill atau disebut dengan short take cost. Nah, di dalam persediaan terdapat 2 model pada sebuah bisnis, di mana model pertama yaitu kedatangan barang persediaan tidak kontinu atau sering disebut barang tersebut tidak konsisten, di mana untuk model total ini biaya persediaan tiap periode dapat dirumuskan sebagai C sama dengan C2Q per 2 ditambah C1D per Q, di mana dapat lebih dijelaskan dijelaskan sebagai permintaan tiap periode. C1 sama dengan setup cost, kemudian C2 dapat dijelaskan sebagai carrying cost per unit barang. Q dapat dijelaskan sebagai kuantitas barang yang ditempatkan dalam persediaan pada suatu saat. Q per 2 sama dengan persediaan rata-rata, dan D per Q dapat dijelaskan sebagai banyaknya kumpulan barang tiap periode. Nah, biaya persediaan tersebut akan minimum bila dipenuhi dengan 2 syarat. Syarat pertama di mana bila DC per DQ sama dengan 0, sehingga DC per DQ sama dengan C2 per 2 dikurang C1D per Q kuadrat, maka 0 sama dengan C2 per 2 dikurang C1D per Q kuadrat. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu D kuadrat C per DQ kuadrat lebih dari 0. Nah, dimana untuk Q lebih dari 0 itu hanya dikhususkan pada syarat kedua. Nah, bila 2 syarat tersebut dipenuhi, maka biaya persediaan tersebut akan minimum. Kemudian model kedua persediaan dalam bisnis, di mana dalam bisnis kedatangan barang persediaan dilakukan secara sinambung
atau disebut kontinu, di mana dilakukan secara konsisten atau berkala. Nah, bila kedatangan barang persediaan ini sinambung, maka total biaya persediaan dapat dirumuskan sebagai C sama dengan 1/2 C2 dikali Q dalam kurung 1 kurang D per K, dimana ditambah C1D per Q. Lalu dapat lebih dijelaskan di mana bahwa D sama dengan permintaan tiap periode. Kemudian C1 dapat dijelaskan sebagai setup cost. Kemudian C2 dapat dijelaskan sebagai carrying cost per unit barang. Dan Q dapat dijelaskan sebagai kuantitas barang yang ditempatkan dalam pertambahan persediaan. Dan K dapat dijelaskan sebagai tingkat kedatangan barang atau disebut dengan kuantitas barang tiap periode, dan dimana total biaya persediaan tersebut akan minimum bila dipenuhi dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu apabila DC per DQ sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua bila D kuadrat C per DQ kuadrat lebih dari, dimana dengan menyelesaikan persamaan pertama maka akan diperoleh Q sama dengan kuadrat dalam kurung 2C1 dikali D per C2 kurawal 1 dikurang dalam kurung D per K kurawal. Nah, jadi itu saja. Dengan memenuhi dua syarat tersebut maka kita akan mengetahui apakah total biaya persediaan tersebut minimum atau tidak. Nah, dengan model-model persediaan yang saya jelaskan, semoga dapat membantu bisnis dalam mengarti bahwa pentingnya persediaan bagi sebuah bisnis. Sehingga dengan model-model persediaan ini dan rumus yang diberikan akan membantu berjalannya sebuah usaha pada perusahaan.